menjelaskan perbandingan implementasi smart governance untuk mewujudkan smart city. Studi kasus Kota Surabaya dan Kota Malang. Nama anggota kelompok yang pertama Indra Puspitasari, 2 Novita Duyerlina, 3 Yongki Agustian, 4 Adam Al-Rosyad, 5 Nadila Oktaviani Mustakorina. Di sini saya akan menjelaskan dimensi Smart City. Dimensi Smart City dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, Smart Governance. Yang kedua, Smart Branding. Ketiga, Smart Economy. Yang keempat, Smart Living. Yang kelima, Smart Society. Dan yang terakhir ada Smart Environment. Tapi di sini saya akan memfokuskan penjelasan dari Smart Governance. Smart Government merupakan bagian atau dimensi pada Smart City yang mengkhususkan pada tata kelola pemerintahan. Adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan tata kelola dan jalannya pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan demokrasi, serta kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang lebih baik. Menurut Yang, Smart City adalah sebuah kota yang menciptakan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan kualitas hidup yang tinggi bagi warganya, dengan meningkatkan 6 karakteristik, yakni ekonomi, people, governance, mobility, environment, dan living, dibentuk atas kombinasi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang kuat. Saya Adam Al-Rosyad, NIM 64, ingin menjelaskan penerapan Smart Governance untuk mewujudkan Smart City di Kota Surabaya. Demi terwujudnya Smart City, pihak pelaksana kebijakan ini adalah pemerintah Kota Surabaya yang dipimpin oleh Wali Kota Tri Risma Harini dan dinas-dinas yang di dalam naungan pemerintah Kota Surabaya juga terlibat dalam melaksanakan kesuksesan dan mewujudkan Surabaya Smart City. Dalam mewujudkan Smart City, peran layanan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi sangat dibutuhkan dan menjadi garda terdepan untuk melakukan sebuah inovasi, maka sebagai pelaksana utama yaitu Dinas Komunikasi dan Informasi yang bekerja sama dengan semua dinas yang ada di pemerintah Kota Surabaya. Konsep Kota Cerdas di Surabaya dilakukan dengan menerapkan konsep e-government yang menekankan pada pengelolaan pembangunan daerah dalam perencanaan, yaitu e-project, e-budgeting, e-controlling, e-procurement, e-delivery, dan e-performance. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah Kota Surabaya dalam penerapan Smart City baik dalam internal maupun eksternal, yaitu masyarakat, terletak pada sumber daya manusianya. Penggunaan teknologi informasi bagi generasi muda saat ini sangatlah mudah. Namun, jika generasi sebelumnya yang menggunakan akan berbeda. Nama saya Yongki Agustian, NIM 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan Smart Governance untuk mewujudkan Smart City di Kota Malang. Peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Malang merupakan salah satu isu yang sangat penting. Hal ini terjadi karena di satu sisi tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan semakin besar, sementara praktek penyelenggaraan pelayanan tidak mengalami perubahan yang berarti. Perkembangan pelayanan publik yang manual atau sederhana menjadi e-government ini dapat dikembangkan oleh pemerintah menjadi konsep Smart City. Pemerintahan Kota Malang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik. Penggunaan e-governance dalam pemerintahan Kota Malang diharapkan pemerintahan Kota Malang dapat memperbaiki pelayanan publik menjadi lebih baik. Kota Malang sendiri dalam mewujudkan Smart City di kota ini harus menjalankan 6 indikator dari Smart City itu sendiri. Kota Malang dapat mencontoh 3 kota di atas yang sekiranya mendapatkan label Smart City seperti penerapan e-government di dalam pemerintahannya. Pemerintahan Kota Malang dan merupakan satu terobosan baik adalah pembuatan program Anugerah Inovasi dan Kreativitas Informasi Digital atau disebut iKID yang dibuat oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Diskominfo Kota Malang dalam rangka memonitoring, mengevaluasi, dan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh SKPD di pemerintah Kota Malang. Program iKID ini dapat dikatakan sebagai fasilitas pelayanan atau disebut facilitating service dan
bertujuan untuk meningkatkan pelayanan tambahan atau disebut supporting service di pemerintahan Kota Malang. Persamaan implementasi smart governance untuk mewujudkan smart city di Kota Surabaya dan Kota Malang. Dari penerapan smart governance untuk mewujudkan smart city di masing-masing kota yang kita bandingkan, yaitu Kota Surabaya dan Kota Malang. Dari situlah kami mengambil suatu persamaan implementasi smart governance untuk mewujudkan smart city di Kota Surabaya dan Kota Malang adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kota Surabaya. Penerapan smart governance untuk mewujudkan smart city di Surabaya menciptakan lingkungan yang sadar akan teknologi, penggunaan internet, tersedianya sarana dan prasarana, tingkat pendidikan, serta juga beberapa kegiatan dan perkumpulan anak muda membangun kampung. Dan masyarakat juga aktif di dalam aplikasi pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga bisa terjalin suatu interaksi atau timbal balik antara pemerintah dan juga masyarakat. Pada penerapan smart governance di Kota Surabaya memfokuskan pada perbaikan pelayanan publik. Yang kedua, ada Kota Malang. Penerapan Smart City di Kota Malang menciptakan sumber daya manusia, di dalamnya melakukan pengembangan perluasan jaringan hubungan antar komunitas yang memiliki sebuah motivasi untuk menuju ke arah pergerakan menuju kualitas yang baik serta memiliki daya guna yang tinggi. Melalui arah pembangunan jangka panjang yang menitik beratkan pada pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat, dengan melalui jaringan penyediaan sarana dan prasarana transportasi dan infrastruktur yang memadai beserta pemberdayaan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Hutafian Mustaqorina akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yakni tentang materi perbedaan implementasi smart governance untuk mewujudkan smart city di Kota Surabaya dan Kota Malang. Pada Kota Surabaya saat ini berkomitmen akan melakukan penerapan 6 parameter untuk selalu mengembangkan smart city di Surabaya. Smart city di Surabaya terbagi menjadi 6 bagian, yaitu smart economy, smart mobility, smart environment, smart people, smart living, dan smart governance. Pada saat ini Surabaya telah melakukan inovasi berupa aplikasi dan sistem-sistem yang dapat mendukung keberlangsungan pelayanan publik agar dapat mempermudah masyarakat, agar masyarakat merasakan kenyamanan dan kemudahan dalam mengaksesnya. Sedangkan di Kota Malang, mereka juga menerapkan 6 pilar, yakni smart economy, smart mobility, smart environment, smart people, dan smart living, dan smart governance. Kota Malang lebih memfokuskan pengembangan program Kota Pintar atau Smart City. Program Smart Governance menjadi salah satu fokus yang kini sedang digenjot pemerintah. Pada bagaimana dapat melakukan pengembangan program Smart Governance, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah yang mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien. Target awal yang ingin dicapai salah satunya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi publik, di mana pemerintah akan lebih interaktif, seperti mulai membuka pengaduan suara secara online agar dapat berkomunikasi secara langsung dengan rakyatnya. Saya Indra Puspitasari. Di sini saya akan menjelaskan dan menarik kesimpulan dari penjelasan rekan-rekan saya mengenai penerapan, persamaan, serta perbedaan smart governance untuk mewujudkan smart city di Kota Surabaya dan Kota Malang. Nah, yang pertama adalah pada penerapan smart governance di Kota Surabaya dan Kota Malang, itu ada beberapa perbedaan dan ada beberapa persamaan. Saya akan jelaskan terlebih dahulu mengenai dimensi smart city yang diterapkan oleh Kota Surabaya dan Kota Malang. Nah, Kota Surabaya telah menerapkan 6 dimensi smart city. Yang pertama adalah smart governance, yang kedua adalah smart economy, yang ketiga adalah smart environment, yang keempat adalah smart living, yang kelima adalah smart people, dan yang terakhir adalah smart mobility. Dan untuk Kota Malang sendiri itu telah menerapkan 3 dan masih dalam tahapan proses penerapan, adalah yang pertama adalah smart governance, yang kedua adalah smart living, dan yang terakhir yang ketiga adalah smart branding. Nah, pada
pada dimensi tersebut dapat kita ketahui ada perbedaan penerapan dimensi di Kota Surabaya dan Kota Malang. Surabaya telah dan sudah dan hampir berhasil menerapkan 6 dimensi tersebut. Sedangkan untuk Kota Malang sendiri masih dalam tahapan dan masih tahap sangat awal sekali dalam penerapan Smart City. Maka dari itu, Kota Malang masih menerapkan 3 dimensi untuk mewujudkan Smart City. Nah, dari penerapan dimensi tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang sama-sama diterapkan di Kota Surabaya dan Kota Malang adalah ada 2, yaitu Smart Governance dan Smart Living. Kota Surabaya dan Kota Malang sama-sama menerapkan Smart Governance dan Smart Living, tetapi secara spesifik dapat terlihat perbedaan dan persamaannya pada penerapan Smart Governance. Maka dari itu kita mengambillah tema atau judul yaitu adalah penerapan Smart Governance. Jadi kita fokus pada penerapan Smart Governance di masing-masing kota yang kita bandingkan, yaitu Kota Surabaya dan Kota Malang. Nah, untuk pada saat ini pemerintah Kota Surabaya sedang fokus dalam penerapan dan perbaikan pada tata lingkungan kotanya atau tata ruang wilayah di daerahnya. Nah, sedangkan untuk pemerintah Kota Malang sendiri itu masih pada saat ini itu masih fokus pada penerapan dan perbaikan pada tata kelola pemerintahannya dan pelayanan publiknya. Nah, Smart Governance ini itu meliputi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Nah, Kota Malang sendiri menjadikan Kota Surabaya menjadi percontohannya untuk penerapan Smart Governance untuk mewujudkan Smart City di Kota Malang. Nah, pemerintah Kota Malang telah membuat suatu dewan, yaitu Dewan Smart City, untuk benar-benar dan fokus untuk memperbaiki dan mewujudkan Kota Malang menuju Smart City seperti di Kota Surabaya yang telah lebih dahulu menjadi Smart City atau kota pintar melalui 6 dimensi penunjang Smart City tersebut. Nah, dari itulah Kota Malang itu menjadikan Kota Surabaya sebagai percontohan dalam penerapan Smart City-nya. Nah, untuk persamaannya, penerapan Smart Governance dan Smart Governance di Kota Surabaya dan Kota Malang meskipun Kota Surabaya telah lebih dahulu dalam menerapkan Smart Governance untuk mewujudkan Smart City ini, tetapi karena Kota Surabaya ini lebih dulu dalam menerapkannya, maka dari itu Kota Malang ini mencontoh Kota Surabaya untuk menjadikan Kota Malang ini sama seperti Kota Surabaya, tetapi dalam perbandingan hal tersebut tidak semuanya bisa diterapkan di Kota Malang dan tidak semuanya juga bisa diterapkan di Kota Surabaya. Nah, sebagai satu contoh, dalam perbaikan pelayanan publiknya, Kota Malang mencontoh Kota Surabaya, yang mana hal tersebut hampir berhasil di Kota Malang. Belum bisa dikatakan berhasil karena Kota Malang ini masih dalam tahap awal dalam penerapan Smart Governance untuk mewujudkan Smart City ini. Salah satu program pemerintah Kota Malang dan pemerintah Kota Surabaya yang sama adalah program pengaduan warga, di mana sistem dan konsep kerjanya itu sama. Pemerintah Kota Malang meniru dan mencontoh Kota Surabaya dalam hal pelayanan pengaduan warga, yaitu untuk di Kota Surabaya sendiri nama programnya adalah Ewadul. Itu adalah suatu program pengaduan warga, dan untuk di pemerintahan Kota Malang sendiri namanya itu adalah Elektronik Sambat Online. Itu adalah sama seperti di Kota Surabaya, sama-sama dalam hal pengaduan warga. Nah, pengaduan warga ini akan lebih masyarakat ini akan merasa lebih terfasilitasi dalam hal
keluhan apa saja, keluhan yang mereka rasakan mengenai pemerintahan, mengenai masyarakat dan lingkungan sekitarnya, mereka laporkan melalui pengaduan warga, yaitu e-Wadul Surabaya dan e-Sambat Online Kota Malang. Nah, penerapan smart city, lebih khususnya yaitu smart governance di kota Surabaya itu sudah terjadi sejak lama, kurang lebih kira-kira itu terjadi pada tahun 2017-an. Nah, sedangkan untuk di Kota Malang sendiri itu masih baru di tahap awal. Pada awal tahun 2020, pemerintah Kota Malang baru mewujudkan smart city ini melalui smart governance dan menjadikan kota Surabaya ini menjadi kota percontohan bagi daerahnya. Nah, selanjutnya adalah sarannya. Ada beberapa saran yang akan kami berikan oleh pemerintah Kota Surabaya dan Kota Malang. Untuk pemerintah Kota Surabaya sendiri yang pertama adalah meningkatkan kualitas SDM yang agar bisa membantu pemerintah Kota Surabaya ini untuk lebih mengembangkan smart city-nya ini agar lebih mempermudah dan perkembangan smart city ini akan lebih pesat. Selanjutnya adalah meningkatkan keamanan data dan informasi, karena di sini ada program pengaduan warga atau e-Sambat Online yang mana seharusnya hal tersebut atau pengaduan warga ini adalah bersifat privasi, hanya pemerintah yang mengelola program tersebut dan juga masyarakat individu yang terkait akan keamanan yang mempunyai data tersebut. Setelah itu pemerintah Kota Surabaya juga harus bisa lebih memberikan informasi dan data-data yang lebih real lagi mengenai masyarakat serta pemerintahan Kota Surabaya, meningkatkan kualitas keamanan data dan memperluas jaringan internet serta kapasitas bandwidth agar dapat mempermudah pertukaran data. Dan juga pemerintah Kota Surabaya mampu beradaptasi dan mau merubah sifat mereka yang mana dulu pelayanan itu dilakukan secara online, kita mengantri, kita datang ke instansi atau badan tersebut atau dinas tersebut untuk agar kita itu bisa diberikan suatu pelayanan. Tetapi pada saat ini itu semua serba online, maka dari itu pemerintah Kota Surabaya maupun masyarakat Kota Surabaya harus mampu beradaptasi akan hal itu. Dan jaringan internet ini harus lebih diperluas lagi, dipercepat, kapasitasnya lebih diperbesar lagi agar masyarakat mampu mengakses secara cepat dan masyarakat tidak ada kesulitan, tidak ada hambatan kendala hanya karena jaringan internet yang tidak ada. Dan saran untuk pemerintah Kota Malang adalah penerapan peningkatan kualitas sama seperti di Kota Surabaya, tidak jauh beda, peningkatan kualitas SDM, lebih mengembangkan lagi pelayanan, perbaikan secara online agar lebih mempermudah dan lebih mempercepat pelayanan serta ini akan lebih efektif dan efisien dalam hal pelayanan. Selanjutnya adalah peningkatan transparansi data dan informasi mengenai Kota Malang, dan tidak lupa adalah yang terakhir adalah peningkatan dalam infrastruktur informasi pembangunan infrastruktur atau ICT untuk mempermudah masyarakat serta pemerintah Kota Malang agar lebih mudah dalam mengakses pelayanan secara online atau informasi-informasi secara online. Dan yang kedua adalah saran untuk masyarakat Kota Surabaya dan Kota Malang. Nah, untuk masyarakat Kota Surabaya dan Kota Malang ini hampir sama saran dari kita, yaitu adalah masyarakat Kota Surabaya dan Kota Malang mampu beradaptasi, mau berubah dan mau membantu serta mendukung pemerintah Kota Surabaya dan Kota Malang untuk menerapkan smart governance ini dan agar bisa terwujud smart city yang diinginkan dan dituju sesuai dengan tujuan pemerintah Kota Surabaya dan Kota Malang ini. Nah, smart governance ini sebenarnya itu akan lebih mempermudah masyarakat Kota Surabaya dan Kota Malang serta pemerintah Kota Surabaya dan Kota Malang dalam hal pelayanan publik. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.